Halo semuanya, gimana kalau kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan teman-teman semuanya masih tetap terus ya, selalu diberikan kesehatan dan pastinya berbahagia. Dan apapun yang menjadi kesulitan kamu, semoga ya seberat apapun masalah kamu, seberat apapun ujian kamu bisa segera terselesaikan. Oke guys, jadi kali ini untuk tema general readingnya adalah sosok spesial yang diam-diam menghampiri kamu di tahun baru. Nah, jadi aku tuh ngerasa ya akhir-akhir ini tuh ada energi pertemuan antara kamu dengan seseorang yang sangat spesial ini gitu ya. Jadi dalam waktu dekat tuh akan ada pertemuan. Jadi kita akan prediksi ya siapakah dia, kemudian bagaimana energinya ya. Dan apa yang ingin dia lakukan saat dirinya datang bertemu kamu. Jadi kayak gitu. Kita akan lihat aja secara detail. Oke, perlu diingat ya, karena ini sifatnya energi general, jadi bijak-bijaklah dalam mengambil keputusan. Semua hasil readingan ini nggak boleh ya ditelan bulat-bulat, jadi lebih ambil saja sisi positifnya dan lebih menyerahkan apapun semua yang terjadi kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Bagi yang mau personal reading, silahkan hubungi kontak admin. Nomor kontaknya ada di bawah deskripsi video ini. Oke, mari lanjut ya. Mari kita lanjut. Kita akan langsung mulai prediksi. Kita akan lihat ya berbagai energi yang muncul ya. Karena di sini aku akan buka ya satu persatu agar hasil readingan ini bisa lebih resonate lagi sama kalian. Dan sebisa mungkin kalian ikuti ya readingan aku ini mulai dari awal sampai akhir biar energinya juga terkoneksi ya, tervibrasi dengan batin kamu. Oke, langsung saja kita akan lihat bagaimana energi seseorang yang diam-diam akan menghampiri kamu di tahun baru. Seperti apa energi dia, seseorang yang diam-diam menghampiri kamu di tahun baru. Oke. Jika dilihat dari energinya, dia adalah seseorang yang sepertinya akhir-akhir ini terlalu sibuk ya sama urusan pekerjaannya, sampai-sampai terkadang kamu tuh merasa bahwa diri kamu ini menjadi prioritas ya, nomor 2 di dalam hidupnya dia. Karena dia lebih pentingin kerjaannya ketimbang kamu yang sejatinya adalah pasangannya, sehingga terkadang tuh kamu sering gitu ya merasa cemburu bahkan curiga terhadap dirinya dia. Kenapa? Ya karena kamu berpikir gitu ya, sesibuk-sibuknya kamu, masa kamu tuh gak ada waktu buat aku gitu ya. Sedangkan kamu ya pada saat awal pertama kali kita kenal, kamu tuh orang yang paling gercep sekali ya, selalu menghubungi aku, selalu mengabariku setiap saat. Tapi kenapa? Ya di saat aku sudah jatuh cinta sama kamu, justru kamu tuh main tarik ulur gitu ya. Terkadang kamu tuh bisa memanjakan aku, tapi terkadang ya seketika kamu tuh bisa menjadi seseorang yang paling ingin kamu lupakan, terutama ketika kamu terlalu sibuk dengan urusan kamu. Jadi itulah alasan kenapa meskipun kamu tuh punya pacar, tapi rasanya tuh kayak jomblo gitu ya. Itulah kenapa beberapa di antara kamu tuh bahkan sempat loh ya ada keinginan untuk berkenalan dengan sosok seseorang yang baru, karena kamu kurang sekali diprioritaskan dan diperhatikan sama seseorang yang saat ini sedang berdealing sama kamu. Ya memang sih gitu ya, sisi positifnya dia orangnya pekerja keras gitu. Tapi yang kamu minta tuh nggak cuma pekerja keras saja, tapi kamu juga harus peka terhadap perasaan aku gitu. Karena kan ya terutama bagi kamu yang merasa cewek ya, cewek itu kan butuh ya namanya sentuhan kasih sayang ya, dan gak cuma dari logika aja, tapi yang kamu butuhkan kan juga sentuhan kasih sayang, perhatian ya, seperti layaknya hubungan pada orang-orang ya yang pada umumnya seperti itu. Dan di sini tuh ya yang aku ngerasakan ya, di antara mereka ini memang di tahun baru kemarin tuh juga dia tidak sempat hadir ya untuk datang ke kamu. Lagi-lagi masih tetap ya urusan pekerjaan. Dan mungkin bagi beberapa kamu yang masih belum pernah melewati tahun baru sama dia, mungkin dalam waktu dekat ya, ini adalah awal kalian akan merayakan tahun baru berdua dengan dia. Seperti itu. Kita cek lagi bagaimana energi seseorang yang diam-diam akan menghampiri kamu di tahun baru ini. Bagaimanakah energi dia, seseorang yang
diam-diam akan menghampiri kamu di tahun baru ini. Oke. Jadi jika dilihat dari energinya ya, kamu tuh tipikal orang yang sangat sabar banget loh ya menghadapi dia, karena saat ini kamu sepertinya sedang berdealing dengan seseorang yang menurut aku tuh secara emosional dia orangnya nggak stabil gitu. Kamu tuh sering banget ya menjadi korban amarahnya, meskipun bukan kamu yang membuat masalah, tapi seolah-olah kamu tuh yang menjadi sasaran emosional dia, karena kamu sedang berdealing dengan seseorang yang menurut aku tuh kurang bijaksana ya dalam mengelola emosinya, sehingga kamu sering menjadi korban amarahnya dia ketika orang ini tuh sedang banyak masalah gitu. Jika dilihat dari energinya sih sebenarnya orang ini baik ya, karena jika dilihat dari energinya ini kan seorang malaikat gitu. Tapi kenapa? Malaikat kan sayapnya putih, tapi ini sayapnya merah, yang menandakan tuh ya apa ya, dia ini sebenarnya orang yang baik. Hanya saja cara dia mencintai kamu yang salah, sehingga segala kebaikan dia tertutupi oleh kejahatan yang telah dia lakukan ke kamu ya, tertutupi oleh amarah yang selama ini selalu meledak-ledak ketika dia sedang ada problema di dalam dirinya dia gitu. Dan di sini saya melihat ya, kamu tuh sepertinya sudah berusaha berulang kali untuk menyadarkannya ya, untuk bisa menjadi pribadi yang lebih bersabar gitu. Tapi pada kenyataannya itu tidak masuk ya di dalam otak dan pikirannya, karena segala sesuatu yang sering kamu ucapkan ke dia itu sering banget ya masuk kuping kanan keluar kuping kiri, sehingga saat ini kayak kamu tuh hanya bisa pasrah. Karena percuma ketika kamu menasehatinya, pasti ujung-ujungnya akan menimbulkan masalah baru. Daripada hal itu terjadi, ya sudah, kamu tuh kayak ambil sikap gak peduli saat ini gitu ya. Mau kamu marah, mau kamu tidak, yang penting aku udah tahu bagaimana karakter kamu ya, dan itu terserah kamu ya. Kamu mau berubah atau tidak, itu hak kamu. Karena kayak kamu tuh saat ini benar-benar kayak gak punya kuasa untuk mengendalikan dirinya dia. Karena ketika kamu bersuara, dia selalu marah ya kepada diri kamu. Dan di sini sih saya melihat ya bahwa di tahun baru ini sepertinya akan ada titik kejelasan dari hubungan kalian, di mana orang ini tuh sepertinya sudah lelah gitu ya, capek terus berdebat terus sama kamu. Jadi di antara mereka ini akan mengambil sebuah keputusan bijak, di mana itu yang akan menentukan bagaimana kedepannya hubungan kamu, apakah bertahan atau berakhir sama dia. Jadi di tahun baru ini akan ada kabar ya yang tak terduga akan kamu terima dari kemunculannya, seperti itu. Kita cek lagi bagaimana energi seseorang yang diam-diam menghampiri kamu di tahun baru. Bagaimanakah energi dia, seseorang yang diam-diam akan menghampiri kamu di tahun baru? Bagaimanakah energi dia, seseorang yang diam-diam akan menghampiri kamu di tahun baru? Oke. Jadi di sini aku melihat ada energi the sun, ya. Jadi jika dilihat dari energinya, dia adalah seseorang yang sepertinya lebih suka ya kamu manjakan, lebih suka kamu perhatikan. Dia tipikal seseorang yang lebih suka dipuji-puji daripada memuji pasangannya ataupun memperhatikan pasangannya. Kenapa hal itu bisa terjadi? Karena jika dilihat dari energinya ya, antara kamu dan dia sepertinya memiliki perbedaan usia, di mana usia pasangan kamu ini sepertinya lebih muda ketimbang diri kamu. Sehingga memang prioritas utama dia adalah cari perhatian sama pasangannya, bukan memberikan perhatian kepada kamu. Dan itu tuh memang sudah konsekuensi yang terjadi. Menjalin hubungan dengan seseorang yang usianya lebih muda daripada kita, maka konsekuensi yang akan kita dapatkan ya, apakah kita ini sudah siap untuk ngomong dia atau tidak gitu. Karena jangan harap ya kita mendapatkan sentuhan kasih sayang yang lebih dari dia, karena memang prioritas dia itu mencari perhatian dari sisi kamu gitu. Dan di sini ya, kenapa orang ini tuh dia lebih suka dimanjakan pasangannya daripada memanjakan? Karena di masa lalu saya melihat bahwa orang ini tuh dia sepertinya sudah dipaksa untuk menjadi pribadi yang mandiri oleh kedua orang tuanya.
Karena beberapa di antara mereka ini sepertinya dibesarkan ya di lingkungan keluarga yang sangat otoriter, yang memaksakan dia untuk mau gak mau kamu harus bisa berdiri di atas kaki kamu sendiri. Sehingga orang ini jarang sekali mendapatkan sentuhan kasih sayang dari kedua orang tuanya ataupun keluarganya. Karena lingkungannya memaksakan untuk dia ini bisa menjadi pribadi yang mandiri. Dan makanya kenapa gitu, ketika orang ini mendapatkan pasangan, dia selalu caper terus ke kamu ya, pengennya dia selalu terkoneksi terus ya terhadap diri kamu. Kenapa? Dia pengennya tuh kayak kamu tuh selalu ngingetin dia udah makan apa belum gitu. Karena apabila tidak, orang ini tuh dia bakal bisa ngambek, dia bakal bisa marah. Memang dia nggak bisa bacot ya, dia orangnya nggak bisa kayak banyak bicara. Cara dia untuk menunjukkan amarahnya itu ya dengan bersikap diam gitu. Tiba-tiba nggak ada angin, nggak ada hujan, kamu dicuekin sama dia. Maka itulah tandanya dimana ada rasa amarah atau kekecewaan yang tidak bisa dia sampaikan. Jadi di sini itu memang kamu harus peka ya. Di saat dia sedang mendiamkan kamu, itu artinya ada sesuatu hal yang membuat diri dia merasa kecewa. Tetapi saya merasa tuh kamu sama dia ini sepertinya sering banget ya hampir putus atau bahkan sudah sering putus nyambung gitu. Tapi tetap orang ini gak bisa jauh dari kehidupan kamu. Kenapa? Ya karena takdir ini sudah mengikat kamu bersama dia ya. Selama-lamanya kalian diem-dieman, pasti ujung-ujungnya kalian akan berbaikan kembali. Karena jika dilihat tuh energinya sangat cerah ya. Ini yang menggambarkan masa depan hubungan kamu sama dia. Ya memang ya, di sini matahari yang cerah itu juga sebanding dengan efeknya, sebanding dengan perjuangannya. Dimana memperjuangkan hubungan ini tuh tidak semudah membalikan telapak tangan. Jadi kayak benar-benar butuh tantangan ya, butuh effort, butuh tangisan ya. Bahkan masih banyak lagi loh segala sesuatu yang sudah kamu korbankan demi hubungan ini ya. Tapi percayalah, di balik pengorbanan tidak akan ada yang sia-sia. Pasti akan ada masa depan yang cerah yang nantinya akan kamu petik ya, atau akan kamu ambil. Kita lihat ya di sini bagaimana energi seseorang yang diam-diam akan menghampiri kamu di tahun baru ini. Wow, aku kayak bergejolak ya sama energi kartu ini, karena dari tadi tuh dia kayak berusaha ingin dibaca ya, ingin muncul terus ya. Berarti ini kayak mungkin suatu pesan semesta yang harus aku bacakan di sini. Jadi kita lihat ya energi seseorang yang diam-diam akan menghampiri kamu di tahun baru. Jadi saya melihat kamu dan dia sepertinya menjalin hubungan itu tidak apa ya, dalam artian tuh tidak membutuhkan proses waktu yang cukup panjang. Yang penting kamu kenal sama dia, kamu merasa nyaman sama dia, dan dia juga sebaliknya, dia merasa nyaman sama kamu. Kamu langsung memutuskan jadian tanpa memikirkan apakah karakter orang ini sesuai dengan kamu atau tidak. Ya, tiba-tiba dia langsung memberikan perasaannya, rasa cinta. Kamu sudah langsung terbuai oleh rasa cinta dan kenyamanan. Dan sampai pada akhirnya inilah yang kamu dapatkan ya. Kamu tuh saat ini benar-benar merasa menyesal gitu. Kenapa kita dipertemukan kalau ujung-ujungnya kamu sendiri yang dia sia-siakan. Karena menurut aku tuh kamu dulunya tidak melalui ya proses hubungan yang sangat panjang, dimana menjalin hubungan itu kan tidak bisa ya tiba-tiba langsung jadian tanpa kita melihat bagaimana sih sisi baiknya dia, bagaimana sisi buruknya dia. Dan ini karena ketergesa-gesaan kalian ya, atau terlalu obsesinya kalian dalam menjalin suatu hubungan, sehingga yang terjadi luka ya, atau penyesalan yang ada di dalam diri kamu. Karena saat ini jujur aja ya, diri kamu tuh benar-benar merasa capek, mental kamu ya. Mental kamu tuh capek gitu, kejar-kejaran terus sama dia. Di saat dia menjauh, kamu yang mengejar dia. Di saat kamu yang menjauh, dia yang kejar kamu gitu. Dan ini hubungan tuh kayak tidak ada titik endingnya gitu. Karena sebenarnya kayak kamu tuh capek gitu ya. Karena yang kamu inginkan tuh ya konsistensi gitu ya di dalam menjalin sebuah hubungan, bukan malah hubungan yang tidak terarah seperti saat ini gitu. Dan saat ini tuh
saya merasa bahwa kamu dan dia sedang terjebak dalam situasi saling diam, di mana ya antara kamu dan dia itu sama-sama diam-diaman, atau mungkin kamu mendiamkan dia, atau bisa juga dia yang mendiamkan kamu, karena adanya rasa kejenuhan gitu ya, akibat kurangnya proses pengenalan antara satu sama lain di saat kalian sebelum memutuskan untuk bersatu. Jadi gunakan hal ini tuh sebagai kehati-hatian lagi apabila kedepannya ya kayak kamu tuh berkenalan dengan orang-orang yang baru, lebih baik selami sisi terdalamnya dulu sebelum kamu memutuskan untuk menjalin hubungan bersama dia. Karena ingat ya, kamu tuh tipikal orang yang batin perasaan kamu tuh mudah rapuh. Kamu tuh nggak bisa main-main sama kehidupan cinta. Ketika kehidupan cinta kamu dipermainkan, maka semuanya akan rusak ya. Seperti mental kamu, seperti perasaan kamu, seperti mood kamu, itu semuanya akan terganggu. Makanya ya sebisa mungkin kedepannya kamu harus bisa selektif dan hati-hati ya. Kamu nggak boleh langsung memutuskan untuk jadian meskipun dia terlihat baper ke kamu, dia terlihat kejar-kejar kamu. Itu tidak bisa menjadi suatu jaminan sebelum kamu tahu sisi buruknya dia. Kayak gitu. Dan di sini di tahun baru tuh aku rasa memang orang ini tidak muncul ya secara langsung ya, tapi di momen tahun baru ini ada seseorang yang akan muncul ya meminta maaf ke kamu atas segala kesalahan yang telah dia lakukan ke kamu. Jadi di sini nggak muncul secara langsung, tapi nantinya orang ini akan meminta maaf ke kamu. Jadi kayak dia ingin menyelesaikan masalahnya bersama kamu, karena ini kan kayak momen tahun baru. Ya kita tuh berharap gitu bahwa kedepannya kita bisa menjalani sesuatu hal yang baru, ya membuka lembaran baru yang jauh lebih baik daripada hubungan kita yang sebelum-sebelumnya, seperti itu. Dan yang terakhir ya, bottom decknya kita lihat bagaimana energi seseorang yang diam-diam menghampiri kamu di tahun baru ini. Oke. Jadi saya merasa dia adalah seseorang yang sepertinya saat ini sengaja menjaga jarak dengan kamu, karena dia sepertinya sedang terbebani oleh banyak sekali masalah-masalah yang sedang dihadapi tapi tidak dia ceritakan kepada diri kamu. Kenapa? Ya karena dia sayang sama kamu. Dia tidak ingin membebani seseorang yang dia cintai hanya demi urusan pribadinya. Makanya ya kenapa dia akhir-akhir ini tuh dia berubah sikap. Kenapa akhir-akhir ini dia lebih banyak menarik diri dari kamu ya. Bukan niatan dia meninggalkan kamu, tapi tujuan dia dia ingin menenangkan diri terlebih dahulu agar menemukan titik pencerahan ya dari masalah yang saat ini sedang dia hadapi gitu. Dan di sini sih memang ya saya merasa bahwa di tahun baru ini itu ada di antara mereka yang sepertinya urusannya atau masalahnya itu sudah selesai ya, dan dia ingin mengabarkan ke kamu gitu bahwa kamu tuh tenang gitu, kamu nggak perlu khawatir. Aku kemarin ngilang dari kehidupan kamu tuh bukan karena aku selingkuh, bukan karena aku menduakan kamu atau aku benci dirimu, tidak. Tapi memang ada suatu masalah yang tidak bisa aku ceritakan kepada diri kamu ya. Dan saat ini aku kabarkan gitu ya. Kamu tuh harus tahu bahwa kemarin tuh masalah yang aku hadapi masalah besar gitu. Dan pada akhirnya tuh kayak kamu benar-benar menyadarinya. Jadi di tahun baru ini dia akan mengatakan yang sebenarnya gitu ya. Kenapa dia berubah, kenapa dia agak aneh, kenapa dia menghindar gitu. Jadi kayak kamu tuh akan melihat sejelas-jelasnya ya tentang alasan dia. Dan di sini memang dia ini orangnya sedikit aneh ya. Dia ini pribadi yang nggak umum menurut aku. Jadi kayak ya dia ini tipikal orang yang suka memendam. Itu karena dia ini termasuk orang yang sangat mandiri ya. Sampai saking mandirinya dia gitu, sampai-sampai tuh ketika orang ini ada masalah, dia dominan kayak bisa menyelesaikan masalahnya dengan cara dia sendiri. Dan dia ini nggak mau ya tebar kesedihan kepada siapapun gitu. Kalau enggak pas kepepet gitu. Kalau dia sampai cerita ke kamu, itu tandanya berarti benar-benar dia terjebak dalam situasi yang sulit gitu. Ya, kalau dia nggak cerita ya berarti dia masih bisa mengatasi masalah dia sendiri. Jadi kayak gitu say. Oke, terus di sini kita coba lihat ya. Kita coba cek bagaimana ciri-cirinya dia seseorang yang akan menghampiri kamu di tahun baru ini. Bagaimana ciri-cirinya dia?
Hmm, kalau dilihat dari energinya sih memang kesannya dia ini orang yang kayak orangnya nggak bisa diajak serius gitu ya, cenderung nggak konsisten, nggak bisa menjaga komitmennya gitu. Tetapi pada kenyataannya dia adalah orang yang nggak bisa jauh dari hidup kamu loh gitu ya. Jadi kayak meskipun alur hubungan dia dan kamu ini nggak jelas gitu ya, meskipun terkadang orangnya menyebalkan gitu, tapi dia ini orang yang paling nggak bisa jauh dari kehidupan kamu. Bahkan di masa lalu kamu pernah loh ya mendiamkan dia, cuekin dia. Tapi apa yang terjadi? Justru malah orang ini memohon-mohon kepada kamu agar diri kamu tuh tidak marah ya kepada dirinya dia, agar kamu tuh tidak cuekin dia, agar kamu tidak mendiamkan dia. Karena letak kesedihan dia ketika kamu mendiamkannya. Gitu ya. Jadi kayak benar-benar ya seperti itulah ya fakta yang sebenarnya. Kita lihat lagi. Bagaimana ciri-cirinya dia seseorang yang akan menghampiri kamu di tahun baru? Bagaimana ciri-cirinya dia? Oke. Kalau dilihat dari energinya, dia ini tipikal orang yang mudah kecewa loh. Apalagi segala sesuatu hal itu tidak sesuai dengan rencana dia, tidak sesuai dengan planningnya dia. Dia orang yang mudah kecewa. Dan ketika orang ini sudah kecewa, terkadang tuh mood dia ini gampang mood swing gitu. Mood dia ini jadi kayak gampang kacau gitu. Makanya sebisa mungkin di saat kamu menjalin hubungan sama dia, kamu jangan terlalu sering kecewakan dia. Karena kecewa dia ini kayak ya kecewa hal-hal kecil gitu ya. Kayak misalkan kamu sama dia sudah janjian kemana gitu ya, tiba-tiba kamu yang nge-cancel dia, otomatis dia akan marah sama kamu. Dan ketika dia sudah marah sama kamu, marahnya ini nggak ketulungan, marahnya ini nggak ada obat gitu. Meskipun kamu udah minta maaf ke dia, meskipun kamu sudah memohon-mohon kepadanya ya, tapi kalau hati dia belum merasa legowo untuk memaafkan kamu, hal itu tidak akan terjadi. Makanya terkadang ketika kamu marah sama dia, ini durasinya bukan hitungan hari, tapi bisa berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan gitu. Karena memang orangnya ya dia orangnya mudah kecewa ya, mudah kecewa, mudah sakit hati ya. Intinya ya mudah seperti itu. Kita cek lagi bagaimana ciri-cirinya dia. Seseorang yang akan menghampiri kamu di tahun baru. Bagaimana ciri-cirinya dia? Wow, menarik ya. Beberapa di antara mereka ini sepertinya ada yang pembisnis ya. Entah dia seorang entrepreneur atau dia seorang pengusaha. Yang jelas tuh alasan dia bisa menerima kamu karena pada saat awal tuh mungkin kamu nggak tahu dia ini siapa, nggak tahu latar belakangnya. Tiba-tiba ya kamu tuh tulus mencintainya, tulus sayang sama dia, sehingga orang itu bisa menilai bahwa kamu tuh bukan tipikal orang yang materialistis gitu. Dan membuat orang ini tuh jadi semakin yakin bahwa kamu tuh merupakan pilihannya gitu. Meskipun terkadang ya banyak sekali gejolak lika-liku kehidupan yang menerpa hubungan kalian, tetapi apapun yang terjadi, orang ini ingin tetap terus ya menjaga hubungan ini sampai apa yang diharapkan tuh bisa tercapai gitu ya. Dan di antara mereka ini tipikal orang yang menurut aku tuh banyak orang yang suka sama dia, bahkan banyak ya orang-orang ya, kalau dia cowok berarti banyak cewek-cewek yang kejar dia, kalau dia cowok berarti banyak ya kalau misalkan dia cewek berarti banyak cowok-cowok yang kejar dia. Kenapa? Ya karena dia punya kelebihan gitu. Meskipun demikian, orang ini tuh dia bukan tipikal orang yang mudah jatuh cinta ya. Jadi bersyukurlah kamu ketika dia cinta ke kamu, artinya kamu punya kelebihan yang tidak dimiliki oleh orang lain. Jadi benar-benar bersyukur banget kamu ya. Terus kita lihat lagi. Bagaimana ciri-cirinya dia seseorang yang akan menghampiri kamu di tahun baru. Oke. Jadi beberapa di antara mereka ini sepertinya sudah memiliki pasangan ya, tetapi karena dia tidak bahagia dengan pasangannya, makanya dia pilih kamu sebagai pendamping hidupnya dia. Atau mungkin bisa juga beberapa di antara mereka ini pernah berumah tangga, tapi ternyata gagal. Jadi kalau dia seorang cowok berarti dia duda, kalau dia cewek berarti dia seorang janda gitu ya. Dan dia sepertinya masih dihantui rasa trauma akan kegagalan dalam menjalin sebuah hubungan, makanya dia sangat hati-hati dalam memilih pasangan
gitu ya. Makanya kenapa gitu proses kamu sama dia ini begitu lama, karena kamu menjalin hubungan dengan seseorang yang memiliki trauma di masa lalu. Makanya kayak dia tuh berharap gitu bahwa kamu tuh bisa menjadi penyembuh trauma luka lamanya, dan kamu tuh bisa membuktikan gitu ya bahwa seseorang yang masih tulus sayang mencintai dia dan menerima dia apa adanya itu masih ada, yaitu kamu gitu ya. Dan di sini dia ini orangnya pencemburu ya. Dia orangnya sangat cemburuan banget sama kamu. Kenapa hal itu bisa terjadi? Karena dia tahu bagaimana rasa sakitnya diselingkuhin atau dikhianati. Makanya ya dia punya rasa cemburu ya terhadap siapapun seseorang yang dia cintai. Seperti itu. Oke guys, terima kasih banyak ya. Semoga readingan ini bisa memberikan energi positif kepada diri kalian. Dan bagi kalian yang mau gabung di pembacaan tarot berbayar, kalian bisa langsung saja silahkan klik link WA aku ya. Hubungi aja nomor kontaknya admin ya yang ada di WA, ada di bawah deskripsi video ini. Oke, sampai jumpa ya. Jangan lupa kalian bisa berkomentar di bawah video ini apabila ada sesuatu hal yang ingin kalian tanyakan. Oke guys, bye bye, sampai jumpa.